Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina dengan NIM 2301385. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menguasai aplikasi Revit. Sebelumnya, mohon maaf ya. Di sini saya akan menjelaskan aja bagaimana cara pengaplikasian Revit itu sendiri. Oke, sebelum masuk ke tampilan awal, saya akan menjelaskan Revit itu sendiri. Revit itu merupakan perangkat lunak desain bangunan yang berbasis Building Information Modeling atau BIM yang digunakan untuk merancang, memodelkan, mendokumentasikan proyek konstruksi dalam bentuk 3D yang terintegrasi dengan data. Revit itu memungkinkan arsitek, insinyur, dan kontraktor bekerja dalam model digital sehingga setiap perubahan akan otomatis memperbarui seluruh gambar dan informasi terkait. Oke, baik, langsung aja ya. Nggak usah berlama-lama lagi. Untuk tampilan awalnya, kalau kita buka Revit, nah sama ya. Untuk tampilan awalnya itu seperti ini. Ada model, ada finish, ada resin. Nah, selanjutnya itu untuk di new project itu ada beberapa, ada arsitektural, ada struktural, ada mechanical, sama construction. Nah, nih, ini untuk new project. Di new project ini tuh ada beberapa pilihan, ada construction, ada arsitek, ada struktur, ada yang lain-lain juga. Kita pilih yang arsitektural template. Oke, setelah dipilih dan kebuka, untuk tampilannya itu seperti ini ya. Ada beberapa tools juga ya. Nah, selanjutnya itu ada Revit User Interface, dan di sini tuh ada beberapa yang dijelaskan. Ada application menu Ctrl L, ada quick access, terus ada tabs, ada contextual tab, ada info center, ada panel, ada tool, ada option bar, terus ada tipe selector, ada profession palette, ada drawing windows, ada project browser, terus ada view control bar, terus ada struktur bar, ada navigation, ada control konteks menu. Untuk di tampilannya itu sama juga ya, nggak jauh beda, dan ini juga sama. Nah, selanjutnya itu ada project browser, ada pop-up atau pop-up menu. Itu tuh berisi view, legends, terus schedule, ada sheets, ada family, ada groups. Kita buka aja ya. So, di project browser. Nah, ini ya untuk tampilannya di sebelah sini. Ini project browser. Nah, ini project browser. Nah, ini ya, ada legend, ada schedule, ada sheets, ada families, ada groups. Nah, ini untuk tampilan dari project browser. Terus selanjutnya itu ada properties. Itu tuh terdapat graphics, ada extents, ada identitas data, ada pasting ya. Yang dimana ada tampak atas, tampak samping, potongan, tampak 3D. Terus selanjutnya ini ada draw arsitektur, yang dimana itu tuh terdapat di toolbar-nya ya, nih di atasnya. Langsung kita buka aja. Nah, di arsitektur itu terdapat beberapa komponennya. Nah, ini ada wall, ada door, ada windows, ada komponen, ada kolom, dan masih banyak lagi lainnya sesuai kebutuhan kita. Nah, atau kita mau ngebuat nih, misalkan kayak grid kita. Nah, seperti itu ya. Maaf ya, masih agak kaku.
Nah, seperti ini untuk penggunaan grid itu sendiri. Draw struktur. Nah, ini tuh nih setelah selesai kan ada struktur. Nah, ini untuk tampilannya ada beam, ada wall, ada column, ada floor, dan ada grid juga. Dan itu digunakan sesuai dengan kebutuhan yang kita nanti mau. Terus selanjutnya ada MEP, ada itu tuh berisi dari ducting, pipa, elektrikal. Nah, ini tuh yang biasanya nanti bakal digunain ya. Terus di sini tuh juga tertera folder Revit. Folder Revit itu yang dimana itu tuh tempat untuk menyimpan dan mengelola semua file yang digunakan dalam proyek. Itu tuh agar rapi dan terorganisir aja. Terus terdapat beberapa kegunaan. Itu tuh untuk file proyek itu disimpan untuk file utama. Terus ada file family, itu tuh untuk komponen seperti pintu, jendela, furniture, dan lain-lain. Terus untuk menyimpan template itu ada template standar proyek kayak settingan awal gambar, itu tuh ada skala, terus juga standar sama kebutuhan kita nantinya. Terus ada folder backup yang dimana itu tuh mencegah buat file kita itu tuh kehilangan data. Itu tuh sangat penting ya. Terus ada folder work sharing, itu kalau misalkan kalian tim atau kelompok ya. Terus ada file pendukung seperti file cat, itu tuh kalau misalkan nanti mau dipindahkan ke Revit atau kayak gimana, nah itu bisa diekspor. Terus selanjutnya ada libraries family templates, itu tuh terdapat metric dan imperial. Terus ada family Revit, nah ini dijelaskan sebenarnya sama aja ya dari kedua ini. Nah itu tuh dari Revit itu tuh terdapat ada model, ada view, ada annotation tuh. Dan untuk model itu ada host elements, ada komponen, untuk view-nya itu ada view elements, dan annotation itu ada datum elements dan annotation elements. Selanjutnya itu ada folder Revit plugins. Folder Revit plugins ini tuh atau add-in itu folder khusus yang digunakan untuk menyimpan tambahan dari si Revit tersebut. Ini tuh kayak memperluas fungsi standar Revit, kayak tambahannya gitu loh, kayak biar, tapi ini tuh di luar dari si Revitnya itu sendiri. Terus fungsinya itu agar pengguna itu bisa mendapatkan fitur yang lebih spesifik sesuai kebutuhan sama proyek. Terus folder ini tuh biasanya terdapat file eksternal yang berfungsi untuk penghubung agar Revit mengenali plugin sini tuh bisa dijalankan. Itu tuh file itu berisi program utama untuk menjalankan fitur tersebut. Dan file ini tuh yang tadi saya bilang, ini tuh tidak akan muncul di menu Revit si file plugins ini. Terus umumnya itu berada di Windows sesuai dengan versi Revit yang digunakan. Dengan adanya folder ini tuh dapat menginstal berbagai tools tambahan, misalnya itu kayak otomatisasi pekerjaan, analisa struktur, terus perhitungan volume, dan ekspor data BIM. Terus secara singkatnya sih folder ini tuh berfungsi untuk menyimpan dan mengelola fitur tambahan kayak dari eksternal buat masuk bisa ke Revit gitu loh, yang biar tambahannya itu tuh kinerja Revit itu lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan yang kita mau. Terus selanjutnya itu ada visibility, terdapat ada model, annotation, import, sama file. Ini tuh kalau misalkan sudah jadi desainnya gitu loh dan dipindahkan ke Revit. Nah ini ada shortcut itu ada beberapa, ada modeling, view, annotation, alter, snap, sama modify. Dan ini untuk penjelasannya. Nah ini untuk
terakhir ya, tahapan menggambar Revit itu ada Invite, Grid, dan Level, Draw, Arsitektur, Struktur, MEP, Sheet, sama Schedule, RAB. Kita juga harus punya ya data RAB-nya. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.